Cik, puji Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita pagi hari ini, haleluya. Ya, puji Tuhan ya, walaupun cuaca pagi hari ini hujan yang cukup deras pagi, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari saya langsung mengajak kita membuka Alkitab kita, karena pagi ini sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Maka kita akan mengawali perjamuan Tuhan pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Saya langsung mengajak kita membaca Kidung Agung pasalnya yang ke-8. Kidung Agung pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Kidung Agung pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Ya. Kita baca sama-sama ya saudara-saudara. Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu semua? Baik, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, kita jarang membaca renungan dari kitab Kidung Agung ya. Kitab Kidung Agung ini saudara-saudara adalah kitab yang menceritakan tentang kisah kasih dari Nabi Sulaiman dengan istrinya yang bernama Sulamit. Kitab Kidung Agung ini kenapa dimasukkan di dalam Alkitab, dikanonisasi menjadi Alkitab ya, sehingga ini menjadi firman Tuhan yang menguatkan kita, karena kitab Kidung Agung ini adalah ungkapan kasih seorang mempelai pria kepada mempelai wanita. Ini juga menjadi gambaran ungkapan kasih mempelai agung kita Yesus Kristus kepada gereja Tuhan, sehingga bayangan-bayangan yang ada di dalam kitab Kidung Agung ini mengarah kepada bayangan antara puja-puji mempelai pria yaitu Yesus Kristus dan mempelai wanita yaitu gerejanya. Nah, saudara-saudara, kenapa pagi hari ini saya mengangkat tema ini? Saya berikan tema pagi hari ini, firman Tuhan judulnya Kekuatan Cinta. Ya. Kenapa saya mengangkat tema kekuatan cinta? Karena pada hari ini, saudara, tepatnya 14 Februari, anak-anak muda di berbagai negara merayakan apa yang disebut dengan nama Hari Valentine Day, atau sering disebut dengan Hari Kasih Sayang Sedunia. Ya, saya mengatakan kepada anak-anak remaja tadi malam, tidak salah saudara-saudara mengikuti, tetapi mari kita sikapi Hari Valentine Day itu sebagai hari di mana kita lebih utama mengasihi Tuhan daripada mengasihi yang lain. Nah, saudara-saudara, ayat ini kalau saya baca sekali lagi, ya, ada satu kata atau kalimat yang menarik perhatian saya. Dikatakan di situ, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Ada kalimat yang berkata begini, karena cinta kuat seperti maut. Apa sih artinya Pak Pendeta? Kenapa sampai ungkapan seorang mempelai pria kepada mempelai wanita
dia mengumpamakan kekuatan cinta itu begitu kuatnya, sehingga sepadan dengan cinta itu hanyalah kematian. Yang harga yang sepadan dengan cinta yang sejati adalah kematian, adalah maut. Tentu hari-hari ini saya dan saudara sering mendengar, bahkan bukan sering mendengar, kita sudah sering disuguhi berita-berita yang cukup membuat kita menjadi menggenaskan. Ya, kenapa? Karena ada seorang laki-laki, dia tega membunuh istrinya, membunuh pacarnya karena dia merasa cemburu. Ada seorang wanita, dia tega membunuh suaminya ketika suaminya lagi tidur. Dia langsung tancap pisau di lehernya. Kenapa? Karena istri ini cemburu, karena ada suaminya mencintai wanita lain. Nah, berita-berita seperti ini saudara-saudara sering kali kita dengar. Di televisi sering kali kita mendengar berita-berita seperti ini. Itu artinya saudara-saudara, kadang-kadang orang begitu mencintai sehingga rela membawa cinta itu kepada maut, kepada kematian. Saya katakan tadi, inilah harga sebuah cinta. Harga sebuah cinta itu hanya dihargai dengan kematian. Sepadan harganya dengan sebuah kematian. Saya coba mengajak kita melihat ada satu cerita di dalam Alkitab. Mari coba kita perhatikan sama-sama. Di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang ke-15. Hakim-Hakim 16 ayat 15. Hakim 16 ayat 15. Saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Kita mau lihat bagaimana kekuatan cinta itu. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadamu, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim ini, kita teringat kepada seorang hakim yang bernama Simson. Ya, ini cerita Simson ini bukan cerita baru, cerita yang ada di Alkitab tentang seorang nazir Allah. Dari kecil saudara-saudara, Simson ini sudah menjadi seorang nazir Allah, seorang yang dikhususkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan satu keistimewaan kepada Simson. Dia memiliki kekuatan lebih daripada manusia biasa. Ya, yaitu ketika rambutnya yang sudah dinasarkan tidak dipotong. Jadi rambutnya ini rambutnya panjang. Dari kecil rambutnya ini tidak boleh kena pisau. Sebab rambut ini sudah dinasarkan kepada Tuhan. Sehingga dia menjadi kuat dan kekuatannya itu melebihi daripada kekuatan manusia biasa. Ini yang namanya Simson. Ya. Kadang-kadang saudara-saudara di film-film ini diceritakan cerita ini karena menarik. Ya, seorang yang punya kekuatan yang luar biasa, yang dinasarkan rambutnya tidak boleh kena gunting. Dan dia sangat-sangat perkasa. Kenapa Tuhan membuat Simson begitu kuat? Karena pada waktu itu Palestina menguasai Israel, sehingga Tuhan menghadirkan Simson sebagai pahlawan, sebagai hakim, untuk membuat umat Israel tidak tertindas. Jadi Tuhan memberikan kekuatannya berlipat-lipat, tapi dengan catatan dia tidak boleh menggunting rambut. Nah, di dalam ayat ini saudara-saudara, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Delila.
Wah, Delila ini adalah seorang gadis Filistin yang sangat cantik. Simpson begitu jatuh cinta kepada Delila, sehingga dia melakukan begitu banyak cara untuk menunjukkan cintanya kepada Delila. Rupanya saudara-saudara, orang Filistin, mereka sudah mencari tahu bagaimana caranya supaya mereka bisa menangkap Simpson ini. Karena mereka berusaha, Simpson ini orang yang sangat kuat. Mereka berusaha, bagaimana caranya kita bisa menangkap Simpson ini. Lalu mereka berkata begini, oh, kalau begitu kita pakai Delila saja. Kita coba bocorkan rahasia kekuatan Simpson lewat wanita yang dicintainya, yaitu Delila. Lalu kemudian Delila dibujuk untuk mencari tahu kekuatan Simpson. Saudara-saudara, ketika Delila merengek-rengek dan berkata begini, Simpson, kasih tahu kenapa kamu begitu kuat. Simpson bilang begini, saya menjadi lemah kalau saya diikat dengan tali busur yang masih baru. 7 tali busur yang masih baru, maka saya akan menjadi lemah. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Sementara Simpson tertidur, Delila menyuruh orang-orang untuk mengikat Simpson dengan 7 tali busur yang masih baru. Waktu Simpson sudah diikat, Delila membangunkan, Simpson bangun, tentara Filistin hendak mengepung engkau, menangkap engkau. Dengan mudah Simpson bisa memutuskan itu. Cerak. Lalu kemudian Delila datang lagi kepada Simpson, Simpson, kamu membohongi aku, kasih tahu dong apa sih kekuatan kamu, di mana letaknya kekuatan kamu. Simpson bilang begini, kalau saya diikat dengan tali baru yang tidak pernah mengikat apa-apa sebelumnya, maka aku akan menjadi lemah. Lalu wanita itu kemudian mengikat Simpson lagi dengan tali yang baru. Simpson dengan mudah bisa memutuskannya. Wah, Delila terus merengek-rengek, Simpson, kamu mempermain-mainkan aku. Bagaimana caranya supaya aku bisa tahu kamu kuatnya? Apa kuncinya? Simpson bilang begini, ambil rambutku 7 jalin, lalu ikat di patok, maka aku akan menjadi lemah. Lalu Delila berkata lagi kepada orang Filistin, katanya kalau rambutnya ini 7 jalin diambil dan diikat di patok, maka Simpson akan menjadi lemah. Mereka lakukan itu, saudara-saudara, dan kemudian Simpson bisa memutuskan itu dengan begitu mudah. 3 kali Simpson membuat Delila dan orang-orang Filistin mereka terkecoh. Sampai keempat kalinya perempuan ini berkata begini, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu jauh daripadaku. Engkau telah mempermain-mainkanku. Delila datang lagi kepada Simpson dan berkata, Simpson, bagaimana mungkin kamu berkata cinta padaku, padahal engkau mempermain-mainkan aku? Katakanlah, apa yang membuat engkau menjadi seorang yang kuat seperti sekarang ini? Untuk yang keempat kalinya, Simpson akhirnya menceritakan kenapa Simpson menjadi begitu kuat. Dia katakan, rambutku ini dari sejak aku lahir tidak pernah dipotong. Dan kalau rambutku ini dipotong, maka seluruh kekuatanku akan hilang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah Simpson bodoh sehingga dia menceritakan kekuatannya kepada perempuan yang namanya Delila ini dengan begitu mudahnya? Padahal perempuan ini sudah menipu Simpson 3 kali, hendak mencelakakan Simpson 3 kali. Apakah Simpson bodoh waktu dia, waduh, ini perempuan rupanya berniat jahat, setiap kali saya kasih tahu dia mesti kasih tahu orang lain kekuatanku. Apakah Simpson bodoh, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga untuk keempat kalinya dia menceritakan tentang kekuatannya kepada Delila? Apakah Simpson begitu bodohnya? Saya mau berkata tidak, saudara. Simpson tahu bahwa dia akan dicelakakan oleh Delila.
3 kali dia dicelakakan oleh Delila, hendak dicelakakan oleh Delila. Tapi keempat kalinya dia menceritakan yang sesungguhnya, kenapa dia menjadi begitu kuat. Simson rela menyerahkan nyawanya. Simson rela masuk pada kematian ketika dia memberitahukan kelemahannya kepada seorang perempuan. Kenapa Simson rela memberikan nyawanya? Kenapa Simson rela memberikan kematiannya kepada seorang Delila? Jawabannya sederhana, karena Simson mencintai Delila. Jadi cinta itu saudara-saudara begitu kuat. Cinta itu harganya sepadan dengan kematian. Itu sebabnya Alkitab berkata cinta itu kuat seperti maut. Demikian cintanya Simson kepada Delila. Dia rela mengorbankan nyawanya kepada orang yang dicintai. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, cerita Simson dan Delila ini mengingatkan kita kepada satu pribadi yang memberikan nyawanya untuk orang-orang yang dikasihi. Coba kita baca satu ayat. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tuhan Yesus mendefinisikan cinta yang terbesar, kasih yang terbesar adalah ketika seseorang memberikan nyawanya kepada orang yang dicintai. Simson membuktikan kepada Delila bahwa dia begitu mencintai Delila sehingga walaupun dia harus mengorbankan nyawanya, dia korbankan nyawanya kepada orang yang dikasihi. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada cinta yang lebih kuat daripada cinta seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ayat 14 menerangkan siapa sih sahabat-sahabat itu. Coba kita baca ayat 14. Yohanes 15 ayat 14, dia berkata begini, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Siapa sahabat-sahabatnya Tuhan? Sahabat-sahabatnya Tuhan adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang dilakukan oleh orang seperti itulah yang Tuhan maksudkan sebagai sahabat-sahabat. Kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Bukan mudah ya saudara-saudara, bangun pagi-pagi ketika suasana hujan seperti tadi itu. Sudah hujan, lalu kemudian beledek lagi saudara-saudara ya. Lalu kemudian saya khawatirnya jangan sampai nanti listrik mati nih, kita mau ibadah, tahu-tahu listrik mati, payah lagi. Itu doa saya, jangan sampai listrik mati. Tuhan dengar walaupun beledeknya begitu besar, saudara-saudara, guruhnya begitu besar, hujannya begitu deras sampai bocor yang belum pernah bocor, saudara, bocor tadi. Karena begitu keras hujannya. Tentu tidak mudah untuk saya dan saudara bergegas, bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Tuhan. Tapi karena Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun rasanya badan ini berat untuk melangkah, kita melangkah pergi mandi, lalu mempersiapkan diri untuk datang ke dalam rumah Tuhan.
Ini adalah perjuangan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Melangkah masuk ke dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara disebut sahabat-sahabatnya Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Dan kepada saya dan saudaralah sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan, ayat Alkitab berkata, aku memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat. Coba kita baca satu ayat. Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 20 ayat 28. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tugas Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara, adalah untuk memberikan nyawanya. Ini tugas yang luar biasa, saudara-saudara. Satu misi yang besar. Mungkin kalau kita bilang ini misi yang mustahil, mana ada orang pergi menyerahkan nyawa. Ya, kalau tugas itu harusnya kan melakukan sesuatu yang lebih baik. Orang pergi ke medan perang sekalipun, pergi berperang untuk membela bangsa, membela apa saja, pasti tidak ingin menyerahkan nyawanya. Dia akan mempertahankan nyawanya. Itu aja sudah berat, saudara-saudara. Kalau ada saudara-saudara kita dulu yang pergi ke Irian Jaya, mereka pergi ke Timur-Timur, mereka pergi berperang, wah ditangisi sama saudara-saudaranya, mereka takut gak bisa pulang karena pergi ke medan peperangan. Berat untuk melepaskan orang pergi ke medan peperangan, padahal di sana mereka pergi berperang mempertahankan nyawa. Tapi Yesus Kristus, firman Allah berkata, dia datang ke dalam dunia ini satu misinya, yaitu menyerahkan nyawanya. Kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Kepada sahabat-sahabatnya. Untuk penebusan bagi banyak orang. Pertanyaannya ini, saudara, pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya? Tidak ada lagi kasih yang lebih besar, tidak ada kasih, tidak ada cinta yang lebih kuat lagi daripada seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, kata Tuhan. Itu udah kasih mentok full. Saudara-saudara, Yesus memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, kepada saya dan saudara. Pertanyaannya, kenapa Yesus memberikan nyawanya kepada saya dan saudara? Kenapa? Jawabannya tentu karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak ingin saya dan saudara binasa dalam dosa. Kita ini ciptaan Tuhan, diciptakan begitu indah, menyenangkan Tuhan, ciptaan yang mulia. Tapi karena dosa, maka saya dan saudara harus menerima hukuman, yaitu kematian kekal. Tidak ada yang dapat kita perbuat lagi untuk mengangkat kita dari jurang kematian kekal. Hanya satu yang bisa menebus dari kematian kekal, yaitu pengorbanan Yesus Kristus lewat kayu salib. Dan Tuhan begitu mengasihi kita,
Dia begitu menyayangi kita dengan kasih yang full, dengan kasih yang begitu luar biasa. Dia datang ke dalam dunia memberikan nyawanya, bukan yang lain. Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Yohanes 3:16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar, sangat besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk binasa, untuk menyerahkan nyawanya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bisa bilang amin, saudara? Nah, kalau Tuhan begitu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya, apa balasan kita? Kita sudah dikasihi luar biasa loh, saudara-saudara. Tuhan sampai mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan? Pemazmur bertanya begini, Mazmur pasalnya yang ke-116 ayat 12. Ayat terakhir, mari kita baca. Pemazmur berkata begini, saudara-saudara. Dia bertanya kepada dirinya. Dia berkata begini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Coba kalau pertanyaan yang sama pagi hari ini, saudara-saudara, kita ajukan juga kepada Tuhan. Saya dan saudara kita ini sahabat-sahabatnya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya saya dan saudara yang harusnya binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. 2000 tahun yang lalu dia naik di atas bukit Golgota dan berkata, sudah selesai, selesai semua pengorbanannya. Sehingga saya dan saudara tidak perlu lagi masuk dalam kebinasaan. Ketika saya dan saudara berdosa, ketika saya dan saudara melakukan kesalahan, kita tinggal datang kepada Tuhan. Pintu pengampunan Tuhan terbuka ketika kita datang minta ampun dengan sungguh-sungguh. Sebab dosa kita, kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya sekali lagi di akhir firman Tuhan ini, apa balasan kita? Anak-anak remaja, apa balasan kita? Tuhan sudah begitu mengasihi kita, mengorbankan nyawanya bagi kita, apa balasan kita? Apakah balasan kita lalu berkata begini, Tuhan saya gak bisa dulu datang kepada Tuhan karena hujan? Apakah imbang balasan kita kepada Tuhan yang memberikan nyawanya kepada kita, lalu kita tidak datang memuji, memuliakan Dia hanya oleh karena hujan? Pemazmur berkata, dengan apakah aku balas kebaikan Tuhan? Ada dua hal yang dilakukan oleh pemazmur. Yang pertama dia katakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Mazmur coba. Mazmur berapa tadi? Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca sama-sama ayat ini ya, saudara-saudara. Mazmur 116 ayat 12. Ya. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ada dua yang dilakukan oleh pemazmur. Dia bilang begini, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan dalam hidupku? Dia balas dengan dua hal. Satu, aku akan mengangkat piala keselamatan. Dia akan menjunjung tinggi keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Saya dan saudara pagi hari ini kita harus menghargai keselamatan itu. Itu sebabnya tiap bulan pertama kita lakukan perjamuan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingat kebaikan Tuhan, menghargai keselamatan itu.
menjunjung tinggi, mengangkat piala keselamatan itu. Sebab keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Jangan saya dan saudara menukar keselamatan itu hanya oleh karena pangkat dan jabatan. Jangan kita menukar keselamatan itu hanya oleh karena harta, benda, emas dan perak. Jangan kita menukar keselamatan itu hanya oleh karena jodoh dan perkawinan. Karena keselamatan itu harus diangkat tinggi-tinggi. Piala keselamatan itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, dia katakan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Pagi hari ini saya dan saudara menyerukan nama Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Itu sebagai ungkapan balasan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Kita mengangkat piala keselamatan. Kita memuji-muji Tuhan. Itulah yang dapat kita lakukan untuk membalas cinta dan kebaikan Tuhan. Cinta itu kuat seperti maut. Tuhan memberikan nyawanya karena Dia mengasihi kita. Maka kita juga harus mengasihi Dia dengan lebih sungguh-sungguh. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini kepada kita saudara-saudara. Ya, bentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita mau mengangkat piala keselamatan itu tinggi-tinggi. Menghargai keselamatan yang Tuhan berikan itu lebih dari segala-galanya. Karena keselamatan itu lewat pengorbanan seorang yang rela mati memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Lalu kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari tugas musik maju ke depan. Tugas